merayakan asesmen melalui pameran karya dan penguatan karakter murid. Gitu. Iya, teman-teman, ini Ibu Umi yang hadir ya lebih dulu karena sinyalnya bagus nih. Saya mau kenalin sedikit, tapi berkesan. Ibu Umi Hasanah ini ngajar di SMKN 1 Trawulan sebagai pengajar agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Nah, ini mumpung ada pengajarnya, informasinya kalau misalnya Bapak Ibu yang punya anak yang mau melanjutkan sekolah, bingung mau cari jurusan apa, ini ada tawaran menarik nih di SMKN 1 Trawulan, karena di sini satu-satunya ya jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Jadi monggo nanti bisa tanya-tanya ke Bu Umi Hasanah karena beliaunya ini pengajarnya. Begitu ya Bu Umi ya? Betul, Bu. Iya. Apa Bu yang hari ini bisa disampaikan terkait dengan tema kita kali ini? Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Ilmi. Saya izin share ya. Nanti kalau Bu Lis bisa masuk, mungkin nanti bisa saya jeda untuk saya lanjutkan setelah Bu Lis, ataukah nanti saya melanjutkan terlebih dahulu baru Lis. Iya, silakan. Itu ya. Ya. Baik Bu Ilmi, untuk mempersingkat waktu, ini saya share screen dulu. Mungkin ada teman-teman dari SMK atau Bapak Ibu orang tua murid yang penasaran dunia SMK itu bagaimana. Gak jauh beda kok Bapak Ibu dengan jenjang di bawahnya SMK. Dunia SMK itu pada sekarang tidak jauh berbeda seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi praktik baik seperti Bu Nurul, Bu Agustin, kemudian yang tadi Bu Lis yang sempat terjeda karena sinyal. Ya. Hari ini saya akan mengawali terlebih dahulu dengan berbagai permasalahan yang ada di dalam kelas, sehingga muncul tantangan dan aksi serta perubahan yang nanti akan Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Saya hanya ingin mengajak di Hari Pendidikan Nasional ini kepada Bapak Ibu semua yang di sini berkomitmen untuk bergerak bersama-sama merdeka belajar, mewujudkan merdeka belajar, belajar bareng dulu di sini, berkomitmen di sini. Kemudian kita lihat step by step apa yang harus kita lakukan. Sudah muncul Bu Ilmi? Belum? Tayangan saya? Belum muncul. Ya, dilanjut aja Bu Guru, nggak apa-apa. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, awal saya melakukan pameran karya murid adalah ketika saya mengalami permasalahan yang ada di dalam kelas, Bapak Ibu. Saya coba lagi ya, share screen-nya ya Bu Ilmi. Iya. Mungkin dimatikan dulu, kayak tadi ya, dimatikan dulu, terus itu dihidupkan lagi. Baik. Nah, sudah ya Bu Ilmi ya? Ya, sudah. Ya. Sudah tampak ya. Jadi, oke, lanjut. Saya hari ini ingin berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semuanya yang mungkin ada kesamaan, mungkin ada yang lebih bagus, mungkin juga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, di awal pandemi ini memang kita banyak sekali dihadapkan pada permasalahan-permasalahan di dalam kelas. Jadi mungkin saya bisa minta Bapak Ibu yang hadir di sini untuk menuliskan di kolom chat yang mungkin bisa jadi sama permasalahannya dengan saya ketika berada di kelas. Jadi ada saat kita mengajar, murid suka malas saat belajar, mungkin ada ya, bisa dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Atau ketika Bapak Ibu memberikan tugas belajar, membuat karya inovatif, murid bingung. Ini saya mau membuat apa? Konsep nggak ngerti, mau tanya siapa karena PJJ seperti itu.
Atau bisa jadi murid-murid Bapak Ibu sudah jenuh dengan belajar dengan tumpukan tugas dan tumpukan buku sehingga harus Ya, menekuk permasalahannya sama. kepalanya yang ke dalam bukunya ya biar masuk. Nah, ujung-ujungnya apa Bu Ilmi? Ujung-ujungnya gurunya yang bingung, gurunya Betul, yang gurunya stres. bingung, siswanya bingung. Iya, murid saya ini harus kita apakan seperti itu. Jadi dari permasalahan proses pembelajaran itu, saya mencoba tantangan baru dengan menerapkan blended learning pada saat PJJ. Jadi di jurusan pertanian itu kami sudah menerapkan blended learning secara offline maupun secara online. Pernah menerapkan itu pada saat praktik kita harus bertatap muka dengan anak-anak di sekolah dengan cara membagi anak-anak menjadi 2 sesi seperti itu. Nah, ini tantangannya apa Bu Ilmi? Ketika kita offline, ternyata anak-anak saat PJJ sangat-sangat banyak sekali permasalahannya, mulai dari kompetensi yang bermacam-macam, kemudian bakat dan minat yang bermacam-macam, sehingga mereka terasa guru itu kalau melihat kondisi seperti ini harus bagaimana? Ya. Akhirnya saya mengambil jalan awal dengan melakukan diagnosis awal pada murid-murid saya. Jadi diagnosis awal itu sangat bermanfaat sekali untuk mengetahui, oh murid saya yang A itu memiliki kompetensi di dalam membuat pupuk misalkan. Murid saya yang kedua itu dia berkompetensi dalam mengoperasikan mikroskop. Dan ada juga Bu Ilmi yang biasanya menjadi tantangan tersendiri adalah ketika praktik di lahan. Jadi alat-alat yang harusnya dioperasikan oleh murid laki-laki, murid perempuan pun juga harus berkompeten seperti itu. Yeah. Nah, disinilah tantangannya kita menerapkan blended learning di SMK. Sehingga apa yang saya lakukan ketika menghadapi tantangan seperti itu adalah dengan kolaborasi Bu Ilmi. Jadi murid yang berkompeten di pembuatan pupuk, dia berbagi praktik baiknya ke teman yang lain. Yang berkompeten penggunaan mikroskop, dia juga harus berbagi praktik baik ke temannya. Sedangkan yang berkompeten mengoperasikan alat-alat pertanian, dia juga harus berbagi praktik baik kepada teman-temannya. Nah, kalau kita bisa menerapkan itu, Bu Ilmi, ternyata pengalaman saya itu jadi guru SMK itu enak loh. Jadi guru SMK itu ternyata ringan. Punya murid-murid yang bervariasi, beragam kompetensinya itu juga sangat asik. Dan tidak berat untuk guru. Nah, apa maksudnya seperti itu? Jadi ternyata dengan kolaborasi antar yang saya ceritakan tadi itu, guru hanya memantau, guru hanya mengarahkan, guru hanya mendengarkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan murid. Nah, begitu Bu Ilmi. Nah, ya, jadi tantangannya sudah ya Bu Umi ya, jadi ada tantangan. Nah, berikutnya setelah tantangan itu sudah terdeteksi, langkah berikutnya apa Bu Umi? Iya, jadi setelah tantangan itu terselesaikan, maka waktunya kita beraksi. Jadi aksi itu salah satunya yang mendukung asesmen kita adalah dengan pameran karya. Tadi sudah diceritakan oleh Bu Nurustiani bahwa step dari pameran karya, kalau Bu Nurustiani tadi ada 3 step, ini saya tambahkan 2 step lagi menjadi 5. Nah, ini langsung aja saya cerita ke praktik baik saya ya Bu Ilmi. Nah, silakan. Ini pada saat pameran karya ada proses kolaborasi mulai dari persiapan sampai dengan berdiskusi, sampai harus mempresentasikan hasil karyanya di tingkat lokal di kelas, dan endingnya Bu Ilmi nanti anak-anak bisa melakukan pameran karya pada lingkup yang lebih besar. Nah, pada lingkup besar ini biasanya kami mengundang wali murid, mengundang masyarakat setempat, mengundang komite, mengundang sekolah-sekolah terdekat. Ya. Ternyata anak-anak setelah kita adakan pameran karya dalam kapasitas yang lebih besar daripada di dalam kelas, itu dia merasa dihargai Bu Ilmi. Dan bonusnya apa Bu Ilmi? Ketika kita mengadakan pameran karya, proses asesmen berjalan, literasi numerasi berjalan. Ketika praktik, anak-anak harus mengukur berapa
jarak tanam berapa bedengan yang harus disiapkan dengan jumlah tanaman yang disediakan. Ketika kita menerapkan pameran karya, anak-anak juga menerapkan literasi membaca. Karena tanpa membaca, anak-anak tidak akan bisa melakukan presentasi seperti itu. Oke, berintegrasi ya Bu Umi ya. Jadi bagi guru bonusnya banyak ini untuk pameran karya. Jadi guru bisa mengadakan penilaian pengetahuan, bisa mengadakan penilaian sikap, bisa mengadakan penilaian keterampilan yang dirasa pada saat ada asesmen nasional itu cukup membingungkan. Sehingga mungkin dengan pameran karya ini menjadi salah satu solusi bagaimana kita melakukan. Iya, oke. Nah, dari aksi itu, Ilmi, saya berkomitmen untuk melakukan perubahan pada proses belajar saya. Jadi mungkin ini ya, bukan janji, bukan apa, tetapi ini adalah saya mencoba melakukan perubahan-perubahan setelah saya melakukan praktik dan sudah memang terbukti bermakna untuk anak-anak. Yang pertama bisa melakukan diagnosis awal. Bapak Ibu, ini benar-benar saya recommended untuk Bapak Ibu di semua jenjang bahwa diagnosis awal itu sangat-sangat penting untuk kelangsungan proses belajar kita yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, kita mengembangkan bakat dan minat murid. Jadi dengan latar belakang, dengan kondisi jarak itu pun juga sangat berpengaruh sekali terhadap bakat dan minat murid. Dari lingkungan di rumahnya juga sangat menentukan dan juga sangat menentukan. Yang ketiga, coba kita lakukan variasi pembelajaran sesuai dengan kondisi murid. Tidak perlu memaksakan. Variasi pembelajaran itu bisa dilaksanakan ketika kita bersama-sama dengan murid menetapkan tujuan pembelajaran, Bu Ilmi. Ya. Ketika tujuan pembelajaran yang membuat guru, maka proses pembelajaran jadi kacau. Karena murid nggak ngerti tujuan belajarnya itu untuk apa dia. Kemudian yang keempat adalah membuat proyek bermakna. Saya sebagai guru produktif jurusan pertanian, ada 5 guru pertanian di situ, tidak mungkin saya mengajar sendirian. Karena antara kompetensi dasar satu dengan yang lain saling terhubung. Kemudian yang kelima, perubahan yang saya lakukan adalah membuat desain proyek yang sesuai dengan kompetensi murid. Saya tidak akan lagi memaksakan kamu harus membuat ini. Tapi coba kamu bisa berbakat dan bisa melakukan apa, itulah yang harus kalian lakukan. Kemudian yang keenam, melatih membuat perencanaan dan komunikasi. Yang sering bermasalah di dalam kelas bagi murid-murid kami adalah komunikasi. Guru terasa seperti hantu, guru seperti orang tua yang sudah selayaknya kita bilang iya, seperti itu. Jadi ini permasalahan-permasalahan yang harus kita dobrak untuk kita segera selesaikan. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan proses pembelajaran yang bisa mendukung murid untuk memiliki kompetensi literasi, membaca, dan numerasi. Ini sudah saya lakukan ketika kita berbicara tantangan tadi, Bu Demi. Kemudian yang ke-8 adalah melakukan asesmen melalui karya murid. Ini sangat recommended sekali, dan buat teman-teman Bapak Ibu SMK ini tentu tidak asing lagi, karena SMK itu pendidikan vokasi yang memang sangat dekat erat dengan karya murid, mulai dari kompetisi tingkat daerah, kompetisi tingkat regional maupun sampai nasional, bahkan internasional, itu sudah terwadai atau sudah dilaksanakan di tingkat SMA. Begitu saja Bu Ilmi, praktik baik. Terima kasih sekali, praktik baiknya sudah dibagi begitu luar biasa, Ibu Guru Umi ya. Nanti kita lanjut dengan tanya-tanyanya ya, bincang-bincangnya ya, karena masih ada Bu Guru Lis yang sudah menanti. Halo Ibu Lis. Ya, Ibu Lis, sudah tersambung? Ibu Lis? Ya, ini sudah ada tampak wajah, cuma suaranya belum muncul. Speakernya kali ya? Iya, mikrofonnya, Bu. Dinyalakan Ibu mikrofonnya. Mikrofonnya. Ya, masih mati. Iya. Co-hostnya. Iya, masih belum kedengaran.
Ya, kan? Halo. Halo, suaranya agak bisa dikerasin dikit. Oke. Iya, mohon maaf. Ya. Sudah ya. Oke, tadi ada sinyal ya. Ya, Jadi, tadi ada PLN. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu tantangannya. Iya, nggak apa-apa sekali. Anak-anak kita juga harus bisa mengatasi tantangan. Soal yang tadi itu nyampe mana ya, Bu? Saya juga lupa ini. Oke. Ya, saya tadi sampai ya mulai tadi sudah masuk ke perkenalan ya. Jadi bisa langsung ke beberapa program pameran yang sudah pernah dilakukan, bisa dibagi praktik baiknya. Monggo Ibu. Baik, saya langsung share screen ya Bu. Ya. Inggih. Terima kasih dan mohon maaf. Ada beberapa karya yang kali ini bisa saya bagi dengan Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah screen share-nya ya Bu ya, bisa sudah tampak ya Bu. Halo Bu Ilmi, Ibu-ibu. Ya, saya di sini. Oke, PPT-nya. Baik, merayakan asesmen ya. Tentu saja tetap rohnya ada pada apresiasi tertinggi untuk siswa-siswa kita, untuk anak-anak kita, yaitu lebih mengutamakan proses. Hasil, kalau proses bagus, insya Allah hasil itu selalu ngikut ya. Jadi screen yang kedua. Beberapa hal sudah kita lakukan di SMA Negeri 1 Puri ya. Tadi yang belum mengenal saya Bulis ya Bu, Pak. Saya Bulis Musonati, mengajar pelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Puri Mojokerto. Ya, ini sedikit slide aja bahwa pendidikan itu memang kompleks. Ya, lupa ya selama Hari Pendidikan Nasional Bapak Ibu. Pendidikan betul-betul menjadi tantangan besar kita. Yakin kita bisa. Next, Mas. Oke, ini berangkatnya